Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mbak Suro dengan acara rutin kita yaitu Dongeng Mendongeng. Dengan harapan dongeng sore hari ini, siang hari ini bisa memberikan sedikit hiburan kepada adik-adik yang tadi pagi tentunya baru melaksanakan tugas-tugas sekolah atau mungkin ada yang tes untuk SD, SMP untuk daerah Jawa Tengah. Dan harapan nilai dari tes tersebut baik, ya kan? Baik. Baiklah, untuk dongeng kali ini Mbak Suro akan membawakan cerita dongeng tentang Ken Arok atau sering disebut Ken Angrok. Nah, ceritanya seperti ini. Seorang Ken Angrok, pemuda Ken Arok, masa kecilnya itu penuh dengan kesengsaraan. Dia dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya Ken Endog atau Ken Endok kadang-kadang dengan bapaknya yaitu Gajah Parak, itu Gajah Parak. Nah, karena waktu itu di Kediri sering terjadi onteran-onteran atau kerusuhan sehingga Ken Endok tidak bisa merawat Ken Arok dengan baik. Akhirnya Ken Arok diasuh oleh Ki Lembong. Nah, Ki Lembong itu tabiatnya itu kurang baik, dia seorang pencuri itu kan. Itu jadi akan membekas pada pribadi Ken Arok. Dan di saat di asuhan Ki Lembong juga Ki Lembong tidak kuat karena berontaknya sifat-sifat Ken Arok sehingga keluar dari keluarga Ki Lembong, akhirnya diasuh oleh Ki Bango Samparan. Nah, tabiatnya yang jelek itu akhirnya di saat diasuh oleh Ki Bango Samparan semakin jadi dan hebat. Jadilah ya seorang perampok masa kecilnya itu. Siapapun takut karena keberanian dan kekuatan fisiknya, sehingga dia terkenal dengan sebutan singa padang karautan. Nah, setelah silang melintang hidupnya dengan penuh kekerasan dan ketidakbaikan itulah suatu saat dia bertemu dengan seorang Brahmana dari India yang namanya Brahmana Loh Gawe. Nah, menurut pandangan sisi ilmu daripada Brahmana Loh Gawe, bahwa Ken Arok merupakan orang yang mendapat titisan Dewa Brahma. Maka dia diberitahu, diajari ilmu-ilmu, diperhatikan sampai akhirnya dia dikenalkan dengan Aku Tumapel yang namanya Tunggul Ametung. Dan diterima dengan baik karena yang membawa adalah seorang guru spiritual yaitu Loh Gawe, dan diterima sebagai pengawal pribadinya Tunggul Ametung. Dan itu sangat senang Tunggul Ametung karena dia tahu siapa Ken Arok. Kekuatannya besar, kesaktiannya besar, dan ditakuti oleh orang-orang. Singkat cerita, selama dia keluar masuk istana, dia ketemu dengan Ken Dedes. Ken Dedes itu istrinya Tunggul Ametung, anaknya Empu Purwa. Nah, ini ceritanya. Nah, saking seringnya di dalam hati Ken Arok muncul rasa cinta sebetulnya, tapi tidak berani mengungkapkan karena dia istri seorang Aku. Aku itu mungkin setara dengan camat lah, setara dengan camat. Akhirnya dia merencanakan sesuatu. Awal langkahnya adalah pesan senjata kepada Empu Gandring. Saat itu terkenal bahwa Empu Gandring adalah seorang empu membuat senjata yang sangat sakti. Gaman atau senjata yang dibuat oleh Empu Gandring merupakan gaman yang sangat sakti. Sehingga Ken Arok memesan dan disepakati waktunya selama satu tahun. Karena membuatnya Empu Gandring tidak sebatas membuat gaman atau keris, tapi dengan rialat, dengan doa-doa agar gaman atau senjatanya itu nanti akan menjadi senjata yang sangat sakti. Singkat cerita, kesepakatan 1 tahun, baru saja 5 bulan Ken Arok sudah mendatangi Empu Gandring. Ditanyakan, senjatanya sudah selesai atau belum, Gi? Waduh, belum Ken Arok, ini baru ukiran depannya atau luk-luknya itu belum selesai, maka untuk itu bersabarlah. Coba lihat, oh jangan, ini belum selesai, nanti tunggu sekitar 7 bulan lagi.
tidak bisa, harus sekarang. Lalu direbut si kerisnya itu, karena rebutan itu akhirnya disebrak atau dipaksa dan tidak sadar ditusukan ke Empu Gandring. Maka Empu Gandring akhirnya roboh, dan di saat dia roboh hampir sekarat, dia mengutuk perbuatan si Ken Arok. Wah, Ken Arok, kamu orang yang sangat kurang ajar dan tidak tahu diuntung. Sebelum aku mati, dengarkan, dengan kerisku itu nanti akan ada 7 nyawa yang hilang dengan keris itu. Akhirnya perlahan-lahan akhirnya matilah Empu Gandring. Ken Arok langsung pulang ke Tumapel, dan di sana senjatanya itu dibersihkan dan dipinjamkan pada Kebo Ijo. Kebo Ijo sesama pengawal di Tumapel, dan Kebo Ijo terkenal dengan gemagusnya. Nah, begitu melihat keris yang hebat itu, akhirnya si Kebo Ijo kemana-mana membawa keris itu sambil ditamake atau dicoba ke kayu atau ke batu, dan nyatanya hancur dan sangat hebat, sehingga orang-orang mengetahui bahwa keris itu kerisnya Kebo Ijo, padahal aslinya kerisnya Ken Arok. Nah, suatu malam keris itu diambil diam-diam oleh Ken Arok dan langsung masuk ke kamarnya Tunggul Ametung dan ditancapkan di dadanya Tunggul Ametung. Maka esok harinya geger, Tunggul Ametung mati dan di dadanya ada kerisnya Kebo Ijo, karena kemarin yang bawa keris itu ke sana kemari adalah Kebo Ijo. Maka langsung hari itu juga, paginya itu juga, Kebo Ijo juga dihukum mati. Akhirnya matilah Kebo Ijo. Nah, setelah Aku Tumapel Tunggul Ametung itu mati, Kebo Ijo mati, akhirnya Ken Arok mendeklarasikan atau mengangkat dirinya sebagai Aku Tumapel, dan juga menikahi si Ken Dedes. Waktu itu Ken Dedes dalam keadaan hamil, yaitu mengandung Anusapati. Nah, berjalannya waktu, akhirnya Tumapel, Ken Arok semakin lama semakin hebat, dan akhirnya menyerang Kediri, yang waktu itu Tumapel ada di bawahnya Kediri, dan Kediri kalah. Nah, saat kalah itulah akhirnya Tumapel menjadi kerajaan Tumapel yang nantinya akan berubah menjadi kerajaan Singosari itu. Nah, di saat menjadi kerajaan Singosari, maka Ken Arok bergelar, biasanya raja kan ada nama gelarnya, dia bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Itulah Ken Arok akhirnya menjadi raja dengan permaisurinya itu Ken Dedes, dan sebelumnya dia juga sudah punya istri, yaitu namanya Ken Umang. Nah, dari Ken Dedes itu punya anak 4, dari Ken Umang juga 4, karena Anusapati itu adalah anaknya Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anak dari Ken Dedes yaitu Mahesa Wongatele, Apanji Saprang, Agni Gaya, Dewi Rumbu. Sedangkan dari Ken Umang, Toh Jaya, Panji Sudati, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Nah, jadi 4, 8. Sedangkan Anusapati adalah anaknya Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Nah, itu singkat cerita, setelah jadi raja, maka di antara anaknya yang 8 plus 9 si Anusapati, ternyata perlakuannya kepada Anusapati, Ken Arok terasa lain oleh Anusapati. Akhirnya Anusapati mendesak pada ibunya Ken Dedes, sebenarnya bagaimana kok ayahanda Ken Arok kepada saya agak beda. Akhirnya diceritakanlah bahwa kamu anaknya Tunggul Ametung, dan yang membunuh Tunggul Ametung adalah Ken Arok. Maka akhirnya Anusapati itu
menyuruh pembantunya untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring tadi yang diambil dari Ken Dedes. Akhirnya matilah si Ken Arok oleh keris itu tadi. Akhirnya tak lama kemudian Anusapati naik tahta menjadi Raja Singasari atau Singosari. Tidak lama setelah tahu bahwa Ken Arok ayahnya dibunuh oleh Anusapati, maka anak tertua dari Ken Arok dengan Ken Umang yaitu Tohjaya juga balas dendam lewat acara pertarungan sabung ayam. Akhirnya Anusapati keluar walaupun tadinya dijaga ketat gitu, karena tahu kalau Tohjaya akan balas dendam. Tapi dengan acara sabung ayam, akhirnya Anusapati keluar, betul tidak menyangka akan ada acara itu. Saat adu ayam itulah Anusapati dibunuh oleh Tohjaya. Maka gugurlah Anusapati. Lah berikutnya Tohjaya naik menjadi raja, dan hanya sebentar. Akhirnya Tohjaya juga mati oleh Ranggawuni itu. Nah, untuk sementara itu saja yang bisa didongengkan atau sedikit mengandung sejarah. Dongeng ini sebagai gambaran, hiburan, juga wawasan tentang Ken Arok. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.